Shalom, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berharap hari ini kita memiliki kabar yang baik, keadaan kita sehat dan bersukacita. Karena hari ini saya mau mengajak kita bersama membaca bagian firman Tuhan, sekaligus kita bersama-sama merenungkannya. Tetapi sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan karena kami memiliki Allah yang baik dan yang senantiasa menyertai hidup kami sampai pada saat ini. Kami bersyukur karena kami dalam keadaan baik, sehat dan bersukacita, semua karena kemurahan Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami mau bersama-sama membaca juga merenungkan bagian firman-Mu. Kami mohon Tuhan urapi hati dan pikiran kami, agar ketika firman Tuhan kami baca dan kami renungkan, kami boleh mengerti, terlebih kami boleh menjadi pelaku firman itu sendiri. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami siap belajar akan firman-Mu. Amin. Baik, kita akan bersama-sama membuka bagian firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yunus pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11, yang akan saya bacakan demikian dengan perikop. Yunus belajar menginsafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Demikian firman Tuhan. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon carak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak." Demikian jauh pembacaan Alkitab. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang begitu berharga dan bernilai di mata Allah. Nah, oleh karena itu,
Nah, kita berharga dan bernilai di mata Allah. Maka ketika kita menyakiti hati Allah dengan melakukan kejahatan, maka Allah akan memberikan kita kesempatan untuk kembali pada jalannya dan hidup dalam pertobatan. Tetapi saudara, saya mau katakan bahwa kesempatan yang Allah berikan bukan berarti Allah yang kita sembah itu mudah untuk kita manfaatkan. Tetapi dalam hal ini Allah mau menunjukkan pada kita bahwa Dia yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih dan belas kasihan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam nas yang diperhadapkan pada kita saat ini pun menunjukkan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Di mana ketika orang-orang Niniwe melakukan kejahatan dan mereka menyakiti hati Allah, Allah masih memberikan mereka kesempatan untuk bertobat dengan mengutus Yunus agar menyampaikan firman Allah pada orang-orang yang ada di Niniwe pada saat itu. Nah, saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, secara luar biasa juga orang-orang Niniwe nampaknya merespon firman Allah yang disampaikan oleh Yunus, sehingga mereka semua kembali pada jalan Allah dan hidup dalam pertobatan. Tetapi nampaknya dalam hal ini Yunus menjadi marah, karena dalam firman Allah yang disampaikan pada orang-orang Niniwe, harusnya mereka mendapatkan malapetaka, tetapi malah sebaliknya. Malapetaka yang telah dirancang oleh Allah tidak jadi didatangkan atas orang-orang Niniwe, tetapi malahan kasih dan kesempatan untuk hidup dalam pertobatan Allah berikan pada mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, seandainya kita memiliki otoritas yang tinggi, mungkin kemarahan yang dialami oleh Yunus pada saat itu terhadap keputusan yang dibuat mungkin akan kita abaikan, dan mungkin kita juga menganggap hal itu tidak penting. Tetapi saudara, berbeda dengan Allah. Dalam hal ini Allah tahu bahwa Yunus marah padanya atas keputusan dan kesempatan yang diberikan bagi orang-orang Niniwe. Oleh karena itu Allah terus memberikan pengertian pada Yunus bahwa kasih-Nya berlaku bagi setiap orang, berlaku bagi seluruh bangsa yang mau hidup dalam pertobatan. Nah, jadi hari ini kita diingatkan bahwa kita memiliki Allah yang baik. Dan ketika kita jatuh dalam permasalahan, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi Ia terus memberikan kita kesempatan untuk memperbaharui diri, menjadi semakin berharga di hadapan-Nya. Nah, oleh sebab itu teruslah gunakan setiap kesempatan yang Allah berikan dalam hidup kita. Dan jadilah garam dan terang bagi dunia, sehingga hidup kita senantiasa memancarkan kasih Kristus itu sendiri. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah kami Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa atas firman yang boleh dicurahkan bagi kami pada saat ini. Kami berdoa agar firman yang boleh kami renungkan tidak berlalu begitu saja, melainkan boleh menjadi pedoman bagi kami masing-masing untuk menjalani hidup di dalam dunia yang penuh dengan kejahatan ini, sehingga kami tidak salah arah, tidak salah jalan, tetapi tujuan kami hanya pada Yesus Kristus yang telah menyelamatkan manusia dari dosa. Bapa, kami juga bersyukur atas penyertaan dan kemurahan-Mu bagi kami, di mana sampai pada saat ini kami masih dalam keadaan baik, sehat dan bersuka cita semua karena kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu ajarkan kami manusia yang fana ini Bapa, agar kami boleh menjadi manusia ciptaan-Mu yang selalu mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kebaikan dan lawatan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan bagi masing-masing kami dalam dunia ini. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa
di dalam segala kami melakukan aktivitas kami dalam satu hari ini. Kami memohon Tuhan menyertai, terlebih kami memohon Tuhan memberkati. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami usahakan dan kerjakan dalam satu hari ini, biarlah semua boleh berkenan di hadapan Tuhan, terlebih boleh mendatangkan berkat yang berlimpah daripadamu, sehingga kami juga boleh memenuhi setiap kebutuhan kami di dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan keluarga kami Tuhan. Biarlah mereka semua juga berada dalam perlindungan dan lawatan Tuhan. Dan bahkan harapan dan cita-cita kami masing-masing, kami pertaruhkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Engkau kiranya Bapa turut campur untuk memberkati, menyertai, sehingga apapun yang kami harapkan dan cita-citakan semua boleh berhasil terwujud atas pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.